Selamat datang di Biduri Bulan Deep Talk, obrolan pelan untuk jiwa yang sunyi. Kalau malam ini pikiran kamu ribut, kalau dada terasa sempit, kalau mungkin kamu cuma hanya ingin didengarkan, aku rasa kamu sedang ada di tempat yang tepat. Teman-teman, malam terkadang selalu punya cara membuat kita lebih jujur dengan isi kepala kita. Dan ketika semuanya mulai sepi, justru pikiran-pikiran itu muncul dan mengambil alih. Dan di episode kali ini, ya, ini episode pertama dari Biduri Bulan Deep Talk, ya, kita akan membahas tentang overthinking. Jadi tema pada malam yang pertama ini, ya, overthinking ketika pikiran tidak mau diam. Oke? Kita mulai, ya. Jadi jika membahas tentang overthinking di sini tentang kenapa ia datang, ya, kenapa sih manusia itu suka overthinking, bagaimana overthinking ini bekerja, dan juga bagaimana, ya, kiranya setiap zodiak itu menghadapi badai pikirannya masing-masing. Oke, sebelum kita mulai, ambil posisi ternyamanmu, ya. Bisa dengan duduk bersandar atau sambil baring, rebahan, ya, atau juga bisa sambil memejamkan mata, udah matiin lampu, udah setel lampu tidur, ya. Tarik napas pelan-pelan, tahan sebentar, lalu lepaskan. Biarkan tubuhmu ikut tenang, ya. Sekarang mari kita mulai. Overthinking bukan hanya tentang sekedar kepikiran teman-teman akan suatu hal. Jadi sebenarnya ia adalah perasaan yang berjalan mondar-mandir di dalam kepala setiap orang, memutar ulang kejadian, ya, dan menganalisis hal-hal yang bahkan belum terjadi, dan tentunya membuat kita merasa salah padahal kita belum mencoba apapun, ya. Dan overthinking itu terasa seperti duduk di ruangan gelap, ya, dengan layar pikiran yang menampilkan film yang bahkan tidak kita inginkan. Dan yang mungkin lebih berat di sini adalah bahwa otak kita terus bekerja gitu. Lalu tubuh sudah lelah, ya, kita capek, tapi tetap kita nggak bisa istirahat, ya. Oke. Dan overthinking juga membuat kita percaya terkadang, ya, bahwa pertama, kita harus selalu siap dalam menghadapi apapun, ya. Lalu yang kedua, kita tidak boleh salah. Padahal sejatinya, ya, manusia adalah tempatnya khilaf dan salah. Karena kita bukan Tuhan, ya. Dan yang ketiga, dan juga kita itu terkadang harus memikirkan segala kemungkinan, ya. Segala hal-hal yang tak terduga yang bahkan bisa terjadi. Tapi sebenarnya, ya, kenyataannya bukan semua hal itu harus difikirkan sampai habis. Beberapa hal itu mungkin hanya perlu sebenarnya ya dijalanin aja lah gitu. Istilahnya di sini hidup nggak usah terlalu muluk-muluk gitu, ya. Kalau semua hal difikirkan, ya kita mau jadi apa gitu. Otak kita juga punya kapasitas, ya, punya ruang yang juga terbatas. Nggak semua hal bisa kita pikirkan, bisa meledak pikiran kita, ya. Lalu yang kedua, ya, tentang kenapa sih, ya, kita itu bisa overthinking. Oke. Sebenarnya ada banyak alasan teman-teman, ya, kenapa kita itu overthinking, dan semuanya itu sangat manusiawi alasan-alasannya. Mungkin yang pertama, kita ingin merasa aman. Otak kita mencoba melindungi diri kita dari hal-hal yang buruk, tapi terkadang berlebihan, ya. Lanjut yang kedua, yang keduanya adalah mungkin kita pernah terluka, dan karena luka itu kita jadi takut mengulang kesalahan yang sama. Siapa sih yang istilahnya di sini suka terluka? Gak ada manusia yang suka terluka, ya. Maka dari itu di sini itu istilahnya luka itu menyebabkan gitu, ya, pikiran-pikiran yang berlebihan hadir, muncul, ya. Lalu yang ketiga, kita terbiasa menyimpan semuanya sendiri, ya. Makanya mungkin sering aku bilang buat kalian
yang mungkin mau personal reading sama aku, itu boleh banget teman-teman ya. Kayak biasa yang aku sebutkan ya, melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi ya. Kalian bisa cek ya di channel Biduri Bulan Tarot ya. Tapi khusus di Biduri Bulan Deep Talks ya, mungkin kita hanya akan membahas tentang hal-hal yang menyangkut pribadi kita. Terutama nantinya aku akan bahas juga untuk ke-12 zodiak ya, per zodiak, tentang kenapa kalian overthinking gitu ya. Zodiak A, B, C, kenapa overthinkingnya, bagaimana afirmasinya untuk overthinking tersebut ya. Jadi ketika kita itu terbiasa menyimpan semuanya sendiri, kita nggak punya tempat buat bercerita ya, kita nggak punya ruang buat pikiran kita sendiri, di sanalah overthinking itu muncul. Kalau nanti seperti ini gimana ya, kalau hal ini terjadi seperti apa ya, aku harus bagaimana ya, bingung ya. Dan mungkin yang terakhir di sini adalah kita mungkin tidak percaya diri sepenuhnya ya, sama diri sendiri, sama diri kita sendiri. Kita takut gagal, kita takut ditinggalkan, dan juga ini yang paling sering terjadi, kita takut tidak cukup baik untuk hal-hal yang mungkin bahkan bisa dilihat oleh orang lain sekalipun gitu ya. Takut tidak cukup baik, ini yang paling biasa atau sering terjadi. Sebenarnya ya, semuanya itu wajar teman-teman. Overthinking tidak membuatmu lemah. Overthinking ini hanya menunjukkan bahwa kamu ini pernah merasa dengan begitu dalam tentang perasaanmu sendiri, tentang pikiranmu sendiri. Oke, kita lanjut segmen ketiga teman-teman ya. Overthinking menurut ke-12 zodiak di sini ya. Menurut ke-12 zodiak, setiap zodiak di sini aku akan sebutkan. Biasanya kalian itu overthinking tentang apa sih ya? Mungkin yang pertama ya, sesuai dengan urutan zodiak, kenapa biasanya aku mulai buat video itu dari zodiak yang pertama, yaitu zodiak Aries, karena urutannya itu ya. Oke, zodiak yang pertama kita bahas tentang Aries dulu ya. Aries, kenapa sih Aries itu overthinking? Biasanya seorang Aries itu overthinkingnya karena apa? The Emperor ya, melambangkan seorang Aries. Aries ini biasanya sering overthinking ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan rencananya ya. Karena Aries ini kita sama-sama tahu mereka selalu ingin bergerak cepat, tapi ketika terhalang oleh sesuatu atau ada sesuatu yang mandek, pikirannya langsung berputar ya. Mereka takut dianggap gagal, takut kecewa, bahkan takut mengecewakan. Itulah seorang Aries, paling takut sekali mengecewakan. Untuk Aries, coba belajar pelan ya. Pelan bukan berarti kalah, itu hanya cara lain untuk menang gitu Aries ya. Oke, untuk afirmasinya nanti aku bakal sebutin terakhir aja teman-teman ya. Kita bahas dulu ke-12 zodiaknya di sini. Lanjut mungkin zodiak yang kedua ya, sesuai dengan urutan zodiak itu ada Taurus ya. Di sini ada Taurus. Aku sebar aja kartunya nggak apa-apa ya. Taurus. Oke. Berbicara tentang overthinkingnya seorang Taurus. Biasanya seorang Taurus akan overthinking ini masalah keamanan, soal keamanan, stabilitas ya, stabilitas hidup, keamanan hidup, keuangan, dan bahkan masa depan. Seorang Taurus selalu butuh kepastian akan hidupnya, tapi bahkan dunia tidak selalu menawarkan itu ya. Dan di sini Taurus pun harus ingat, tidak semua yang tak pasti itu menakutkan teman-teman. Beberapa justru terkadang membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Jadi jangan takut dengan yang namanya ketidakpastian. Dalam hidup kita itu pasti selalu yang namanya menemui ketidakpastian itu. Ya, itu buat Taurus. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga itu adalah Gemini. Ya, mana Gemini? Ini Gemininya, udah dapat ya. The Lovers ya. The Lovers Gemini. Overthinkingnya Gemini itu yang seperti apakah? Gemini overthinkingnya biasanya karena pikirannya itu bergerak terlalu cepat teman-teman ya.
Karena selalu saja ada skenario yang baru muncul setiap detiknya di kepala seorang Gemini. Terkadang, mereka ini hanya butuh fokus pada satu hal dan membiarkan sisanya menunggu gitu. Maka dari itu, kamu nggak perlu overthinking. Tetap tenang, hanya perlu menunggu. Itu teman-teman. Ya, nggak apa-apa lambat asal selamat daripada cepat tabrakan, ya, Gemini. Oke? Next, buat Cancer. Ya, di sini Cancer udah dapat, dicariin Cancer. Kalau Cancer overthinkingnya yang seperti apa, Kak? Cancer overthinkingnya itu biasanya tentang perasaan orang lain, ya. Mereka takut menyakiti, kalau enggak mereka takut ditinggalkan, ya. Biasanya seorang Cancer itu mencintai terlalu dalam, teman-teman, ya. Dan itulah yang membuat pikirannya ikut menjadi dalam. Tapi di sini setidaknya Cancer perlulah untuk mengingat, menjaga diri sendiri juga penting. Kamu boleh mencintai orang lain, kamu juga boleh menyayangi orang lain. Tapi kamu juga harus paham, sebelum kamu melakukan itu semua, kamu harus terlebih dahulu mencintai dan menyayangi dirimu sendiri. Agar apa? Agar overthinking, agar semua hal-hal yang buruk itu tidak kejadian sama kamu, teman-teman. Karena kamu yang terlalu di sini, terlalu peduli, terlalu perasa, terlalu memikirkan orang lain, seperti itu. Ya, ini untuk Cancer. Lanjut, zodiak selanjutnya ya, itu ada Leo, teman-teman. Leo di sini udah dapat kartu Strength, ya. Kalau overthinkingnya Leo seperti apa, Kak? Leo ini biasanya overthinkingnya itu tentang bagaimana orang memandang mereka. Takut mengecewakan, takut tidak cukup baik. Padahal sebenarnya cahaya Leo itu tetap ada loh buat orang-orang di sekitarnya. Bahkan saat mereka rehat sekalipun. Jadi, kamu nggak perlu overthinking gitu. Bagaimana orang lain memandang kamu, jelekkah, baikkah, burukkah, terserah. Itu kan pandangan mereka. Yang perlu kamu lakukan adalah di sini untuk tetap bersikap baik sama mereka. Ya, oke. Next, untuk Virgo ya. Virgo, mana Virgo? Virgo the Hermit ya. Ini kartunya Virgo nih. Oke. Virgo ini mungkin adalah salah satu masternya dari overthinking ya, teman-teman ya. Kenapa aku katakan seperti itu? Satu, karena Virgo ini sifat dasarnya adalah perfeksionis ya, takut salah, dan dalam menganalisis sesuatu itu selalu detail, bahkan tidak hanya selalu, bahkan terlalu detail, sehingga inilah yang menyebabkan overthinking itu timbul, teman-teman ya. Jadi buat Virgo, belajarlah menerima bahwa tidak semua hal itu harus sempurna, teman-teman, karena ketidaksempurnaan itu juga indah loh ya, hanya tentang bagaimana kita menyikapinya. Oke? Next, buat Libra. Libra, apa kartunya Libra? Justice ya. Ini Libra ya. Overthinkingnya seorang Libra itu apakah? Libra ini biasanya overthinking karena sulit memilih. Nah ini nih ya, selalu ingin mencari keputusan yang paling benar, padahal keputusan itu bisa diperbaiki walaupun salah pada awalnya diambil ya. Dan kamu tidak harus selalu benar di awal. Sebenarnya ini hampir mirip dengan Virgo ya, bahwa nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk diri kita sekalipun. Kita juga nggak mungkin selalu mendapatkan hal yang paling benar dalam kehidupan kita ya. Sesekali salah juga nggak apa-apa Libra, itu nggak akan menurunkan nilai kamu di mata orang lain ya. Apapun yang salah sebenarnya bisa diperbaiki, jadi jangan overthinking ya. Lanjut, next buat Scorpio. Di sini Scorpio-nya ya, ini ada kartu The Death. Kalau soal, aduh, libet teman-teman ya. Kalau soal overthinkingnya Scorpio itu overthinkingnya biasanya secara diam-diam. Dan orang Scorpio itu jarang banget menunjukkan bahwa dia lagi overthinking, bahwa dia lagi ada masalah ya, bahwa dia lagi ada kegelisahan. Tapi sebenarnya di dalam pikirannya, apapun itu,
sangat intens. Kalau gelisah bisa gelisah banget, kalau overthinking bisa overthinking banget, kalau sedih juga bisa sedih banget, tapi tidak ditunjukkan ya. Para Scorpio ini biasanya mereka paling takut dikhianati dan juga takut dibohongi. Tapi tidak semua orang tentunya datang untuk melukai Scorpio ini. Jadi kamu gak perlu beranggapan bahwa semua orang itu jahat, Kak. Semua orang itu gak ada yang baik sama aku, Kak. Semua orang gak ada yang bisa dipercaya, Kak. Kecewa aku ya, kecewa. Kamu gak perlu bersikap seperti itu, teman-teman. Kalaupun ada seseorang pernah menyakiti kamu, bikin kecewa kamu, ya, siapa tahu mereka berubah di sini. Jadi setidaknya itu bisa mengurangi overthinkingnya kamu. Kamu harus bisa memberikan pemikiran yang baik, dan setidaknya adalah ekspektasi yang baik gitu. Sekalipun itu terhadap orang yang pernah menyakiti kamu. Oke? Lanjut ya, Scorpio. Nextnya di sini mungkin ada Sagi, teman-teman. Sagittarius. Sagi dilambangkan dengan apa? Mari kita cari kartunya Sagi. Di sini ada Temperance. Oke. Sagi ya. Sagi ini biasanya overthinkingnya itu adalah saat mereka merasa dikekang. Karena Sagi ini sejatinya penuh dengan kebebasan. Ya. Mereka takut kehilangan kebebasan, ya. Dan Sagi, ya, kadang diam sebentar itu bukan berarti kamu terjebak. Ya, dalam ketidakbebasan itu hanya jeda gitu untuk menenangkan energinya kamu. Nggak apa-apa gitu, diam sebentar bukan berarti kamu gagal. Oke. Next, selanjutnya Capri. Mana kartu Capri kan di sini? Capri mana? Ini Capri ya. Capri hadir ya. Ada The Devil di sini. Kalau soal overthinkingnya Capri kan biasanya ya itu adalah soal tanggung jawab, teman-teman. Kita sama-sama tahu ya bahwa Capricorn ini adalah zodiak yang paling bertanggung jawab gitu. Yang tingkat tanggung jawabnya itu ya biasanya ini merupakan yang paling tinggi gitu. Oke. Makanya biasanya hal yang paling menjadi nilai tertinggi dari seseorang itu pun itu bisa menjadi titik tertinggi dari overthinkingnya juga ya, termasuk Capri di sini. Ya, biasanya kan overthinking soal tanggung jawabnya. Karena Capri ini sendiri membawa banyak beban. Ya, kamu membawa beban atas banyak hal, bahkan nggak hanya satu hal dalam kehidupannya kamu. Cuma di sini sih aku perlu bilang bahwa Capri ya, kamu itu perlu sekali untuk mengingat bahwa kamu itu juga manusia. Kamu boleh lelah, kamu juga boleh beristirahat. Nggak semua hal harus menjadi beban dan tanggung jawabnya kamu. Dan tidak semua beban dan tanggung jawab tersebut ya harus menjadi bahan atau sumber dari overthinkingnya kamu. Oke? Next ya. Selanjutnya ada Aquarius, udah menunggu ya, the star di sini. Overthinkingnya seorang Aquarius, Kak. Biasanya ya Aquarius ini overthinkingnya itu adalah untuk hal-hal yang secara logik, menganalisis terlalu jauh sampai kehilangan koneksi dengan perasaannya. Terkadang buat Aquarius, buat para Aquarius nih ya, setidaknya kamu perlu belajar, teman-teman, merasakan tanpa harus memahami semuanya. Karena kalau semuanya dirasain, capek kamunya di sini ya. Overthinking secara logis, keren gak sih? Keren sih, tapi namanya overthinking akan memberatkan ya. Sebisa mungkin kamu harus bisa tenang dalam hidup. Oke? Lanjut next, zodiak yang terakhir yaitu ada zodiak Pisces ya. Pisces apakah? The Moon ya. The Moon di sini. Biasanya overthinking seorang Pisces ini apakah? Biasanya Pisces ini overthinkingnya dalam diam. Pisces sama teman-temannya. Biasanya overthinkingnya dalam diam. Membuat cerita sendiri di kepalanya ya, yang seringkali lebih buruk bahkan dari kenyataan. Jadi stop untuk overthinking soal hal-hal yang bahkan belum tentu terjadi, dan itu cukup berlebihan di pikirannya kamu. Oke? Ya. Untuk Pisces seperti itu. Oke. Kedua belas zodiak di sini kita mungkin sudah melihat tentang overthinkingnya masing-masing kedua belas zodiak ya. Termasuk buat Pisces yang terakhir tadi aku
jelaskan bahwa terkadang seorang Pisces juga seperti Pisces contohnya perlu belajar gitu untuk membedakan perasaan dan fakta. Maka ketika sudah bisa membedakan antara kedua hal tersebut ya, disitulah ketenangan akan muncul. Oke? Lanjut teman-teman ya, kita mungkin akan masuk ke segmen 4. Segmen 4 ini adalah tentang cara bagaimana menenangkan overthinking ya. Sebenarnya mungkin caranya tidak sulit, tapi juga nggak gampang banget gitu. Oke. Yang pertama ya, cara untuk menenangkan diri kita dari overthinking yang pertama adalah kamu harus bersikap tenang ya. Atur posisi, tarik napas perlahan, tarik napas dalam-dalam, tahan sebentar, lalu lepaskan. Lakukan ini sampai 5 kali teman-teman ya. Setidaknya itu akan membuat kamu jadi tenang ya, dan overthinking kamu itu bisa menurun gitu. Grafik dari overthinking tersebut. Oke? Lanjut yang kedua, mungkin ini soal groundingnya. Aku menyebutnya di sini grounding 5, 4, 3, 2, 1 lah gitu. Yang kedua ini berbicara tentang grounding ini ya. Yang pertama mungkin untuk bisa kamu menghilangkan overthinkingnya adalah ya, sebutkan 5 hal yang kamu lihat. Ya, sebutkan 4 hal yang kamu rasakan saat itu. Saat overthinking itu terjadi. Sebutkan 3 hal yang kamu dengar saat itu dari dirimu, hatimu. Sebutkan 2 hal yang bisa kamu sentuh dalam hidupmu, dan sebutkan juga 1 hal yang kamu syukuri saat itu ya, pada saat overthinking tersebut melanda kamu. Maka di saat itu kamu bisa menganalisis bahwa oh ternyata seperti ini keadaanku sekarang ya. Terkadang kita itu perlu menganalisis diri kita teman-teman, untuk tahu ini aku sedang berada dalam kondisi yang baik atau sebenarnya tidak baik ya. Lanjut yang ketiga, bedakan antara pikiran dan kenyataan. Tidak semua yang kamu bayangkan itu adalah fakta. Kadang-kadang ya itu cuma perasaan doang. Kalau kamu udah bisa membedakan ini, maka semoga overthinking gak akan lama-lama lah gitu ya, ada menyertai kamu ya. Lalu yang keempat, berhenti mencari jawaban di malam hari teman-teman ya. Biasanya kan malam hari adalah waktu yang tepat untuk overthinking, untuk galau ya, untuk bisa merasakan semua-muanya di sini ya. Terkadang malam itu indah, tapi kalau terlalu larut ya, itu bisa memperburuk beberapa hal ya. Jadi dalam mencari jawaban di malam hari, berhentilah teman-teman. Kalau kamu ada jawaban yang akan kamu cari atas pertanyaan tentang dirimu, tunggu besok ya. Besok pasti akan lebih jelas. Jangan di malam hari. Malam hari adalah waktunya kamu untuk beristirahat. Sudahi duniamu, istirahatlah ya. Oke? Lanjut yang kelima ya. Tulis isi kepalamu. Keluarkan semuanya di kertas. Ambil kertas, tulis-tulis ya. Keluarkan semuanya, jangan simpan di dalam kepala ya. Makanya aku katakan, kalau kamu mungkin gak punya teman buat curhat, buat cerita, buat mengeluarkan isi unek-unek kamu, mungkin selain dari alternatifnya tadi yang aku katakan, mungkin kamu mau personal reading gitu, boleh ya. Karena personal reading biasanya jadi wadah untuk curhat juga sekaligus gitu ya, ketika kamu juga ingin tahu tentang apa sih sebenarnya permasalahan yang terjadi kah sama aku, sama orang ini gitu ya. Kamu juga bisa menggunakan media kertas. Ambil kertasmu, ambil penamu, tuangkan semua isi kepalamu. Oke? Biar nggak semuanya kamu simpen di kepala sendiri. Kamu bisa meledak pikirannya ya. Kepalamu bisa meledak di sini kalau terlalu banyak menyimpan ya semua kegalauan kamu. Oke? Lanjut yang keenam, beri batas untuk kamu mikir. 5 menit itu cukup loh untuk menganalisis sesuatu. Selepas itu, lepaskan kalau udah dapat jawabannya. Oke? Agar menghindari overthinking ya. Lalu yang ketujuh, ingatkan bahwa diri kamu aman saat ini teman-teman. Oke? Kamu di sini sekarang saat ini
mendengarkan deep talk ini ya, dan semuanya akan baik-baik saja. Oke? Itu ya. Dan ngomong-ngomong soal zodiak kali teman-teman ya, kita balik ke zodiak tadi ya. Mungkin di sini ini segmen yang selanjutnya ya, next segment gitu, kita akan bahas tentang afirmasi yang sebaiknya dilakukan oleh kedua belah zodiak ketika kalian lagi overthinking ya. Overthinking menurut kedua belah zodiak dan plus afirmasinya lah di sini untuk healingnya kalian. Yang pertama tadi dari Aries dulu. Mana si Aries? Kita cari Ariesnya teman-teman ya. Aries, buat kamu nih ya. Afirmasi buat para Aries. Oke, tadi buat para Aries bahwa overthinking itu adalah ketika rencananya tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Ya, ketika Aries ini merasa takut gagal atau tidak cukup kuat untuk sesuatu. Afirmasi buat para Aries mungkin di sini adalah, aku tidak harus selalu bergerak cepat. Aku aman untuk melambat. Aku belajar, aku berkembang, dan aku cukup. Aku tidak harus membuktikan apapun dan kepada siapapun. Aries, camkan afirmasi ini ya. Ini akan sangat berguna buat kamu ketika kamu sedang overthinking. Oke, next. Selanjutnya, Aries sudah. Kita cari zodiak yang kedua, itu ada Taurus. Ini Taurus ya. See the Hierophant. Oke. Taurus, overthinkingnya Taurus tadi adalah tentang keamanan, stabilitas hidup, ya, stabilitas keuangan, masa depan dan komitmen. Afirmasi buat Taurus di sini adalah, aku aman, aku layak mendapatkan kestabilan, aku percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya. Aku memilih tenang daripada khawatir. Oke? Ini akan tepat untuk kamu lakukan, untuk kamu ucapkan saat kamu overthinking teman-teman Taurus ya. Oke, next, zodiak yang ketiga, Gemini. Kita cari si Gemini ini, The Lovers. Gemini, tidak semua harus kupikirkan sekarang. Gemini ini overthinkingnya bahwa karena terlalu banyak skenario di kepalanya teman-teman ya. Dan afirmasi buat Gemini di sini adalah, pertama, aku memilih tenang. Kedua, aku fokus pada satu hal pada satu waktu. Yang ketiga, aku tidak harus menyelesaikan semuanya hari ini. Dan yang keempat, kepalaku bisa beristirahat. Jadi Gemini, hidup harus punya ketenangan. Cari ketenangan untuk dirimu sendiri. Gunakan afirmasi ini saat kamu lagi overthinking ya. Next, yang keempat ada Cancer ya. Mana Cancernya? Di sini dia Chariot teman-teman ya. Mana dia Chariotnya? Ini dia. Cancer, overthinkingnya seorang Cancer ya. Biasanya itu adalah tentang hubungan, perasaan dengan orang lain, dan kehilangan. Afirmasi buat para Cancer, aku aman untuk mencintai tanpa rasa takut. Aku tidak bertanggung jawab atas emosi semua orang. Aku berhak merasakan kedamaian untuk diriku, dan aku layak untuk dicintai dengan lembut. Ya, gunakan afirmasi ini saat kamu overthinking Cancer. Cancer ini memang harus ya, kalau aku melihatnya seperti kamu ini nggak bisa dikasarin, nggak bisa dikasih sesuatu yang keras, harus lembut. Baru kamu akan menjadi tenang. Oke? Next, ada apa lagi? Zodiak Leo. Mana para Leo? Ini ya, kartu strength ya, Leo ya. Oke, afirmasi buat Leo. Leo ini tadi overthinkingnya adalah tentang pandangan orang lain terhadap dirinya. Ya, pandangan orang, citra diri, dan ekspektasi. Afirmasi buat para Leo ya. Aku bersinar bahkan ketika aku rehat. Aku tidak harus selalu sempurna. Aku cukup, aku berharga, dan aku dilihat. Cahaya di dalam diriku tidak pernah padam. Ya, sejatinya para Leo, kamu akan tetap bersinar ya, gimana pun keadaan kamu. Jadi kamu jangan pernah overthinking ya. Afirmasikan ini saat kamu overthinking Leo. Oke? Next ada Virgo. Virgo, The Hermit.
Oke, The Hermit maju ke depan ya. Virgo. Oke, overthinkingnya seorang Virgo. Ini adalah tentang hal-hal yang bersifat details, analisis, dan ketakutan untuk melakukan kesalahan. Aku melepaskan beban perfeksionis. Oke, afirmasi buat para Virgo adalah aku melepaskan kebutuhan untuk sempurna. Aku melakukan yang terbaik dan itu sudah cukup. Aku memaafkan diriku atas kesalahan kecil dan aku memilih damai daripada kontrol yang berlebihan yang membuat aku tidak nyaman. Ya, gunakan afirmasi ini ketika overthinking Virgo. Next, kita ada Libra. Mana Libra? Di sini ada Justice, teman-teman ya. Soal overthinkingnya Libra. Biasanya Libra ini akan overthinking karena takut salah memilih. Afirmasi buat para Libra. Aku percaya pada intuisi dan penilaianku. Keputusanku membawa kebaikan. Keputusanku tetap berharga. Aku tidak harus memuaskan semua orang dan aku berhak memilih dengan tenang. Oke, gunakan afirmasi ini saat kamu overthinking ya. Next, ada Scorpio, teman-teman. Soal overthinkingnya Scorpio ya. Overthinking dalam diam. Diam-diam takut dikhianati, diam-diam takut tersakiti. Afirmasi buat para Scorpio di sini adalah aku aman. Aku dikelilingi oleh orang yang tulus. Aku melepaskan rasa curiga yang tidak perlu dan hatiku kuat tapi juga berhak merasa lembut. Oke, jadi gunakan ini pada saat overthinking Scorpio ya. Next, ada apa lagi? Sagi, teman-teman. Sagittarius. Ada kartu Temperance. Oke. Sagittarius overthinkingnya adalah ketika merasa kehilangan kebebasan. Diam bukan berarti terjebak, teman-teman. Afirmasi buat para Sagi. Aku bebas di dalam diriku sendiri. Aku aman untuk berhenti sejenak. Jeda bukan penjara. Itu adalah energi yang sedang pulih dan aku mengikuti alur hidup dengan hati yang ringan. Oke, gunakan ini pada saat kamu overthinking, teman-teman ya. Next, untuk Capricorn, ada The Devil ya. Capricorn di sini. Overthinkingnya Capricorn di sini adalah soal tanggung jawab dan masa depan. Afirmasi untuk Capricorn. Aku tidak harus memikul semuanya sendirian. Aku layak menerima bantuan. Istirahatku bukanlah suatu kemunduran. Itu merupakan investasi untukku. Dan aku bangga pada diriku sendiri dan aku juga boleh beristirahat. Jadi hidupmu seharusnya tidak penuh dengan tekanan Capri ya. Boleh pergunakan afirmasi ini saat overthinking, teman-teman Capri. Oke. Next, untuk Aquarius, ada The Star di sini ya. Aquarius, overthinkingnya Aquarius. Ini soal analisis yang berlebihan ya, biasanya terhadap sesuatu. Afirmasi buat kamu di sini. Aku membuka ruang untuk perasaanku. Aku tidak harus mengerti semuanya. Aku cukup, bahkan saat aku bingung, hatiku dan pikiranku bekerja selaras. Aku membiarkan diriku merasakan apa yang seharusnya aku rasakan saja. Oke, gunakan afirmasi ini saat kamu sedang overthinking ya. Next, zodiak yang terakhir ya, yaitu ada zodiak Pisces. Oke. Pisces overthinkingnya ini adalah soal imajinasi yang terkadang terlalu hidup ya. Afirmasi buat Pisces. Aku aman di dunia nyata. Aku memilih percaya pada fakta bukanlah suatu ketakutan. Perasaanku valid tapi tidak selalu benar. Aku menarik energi damai ke dalam diriku. Dan aku perlu membedakan antara perasaan dan kenyataan. Oke Pisces. Jadi pergunakanlah ya afirmasi ini saat kamu sedang overthinking. Oke. Jadi gitu teman-teman ya, afirmasi saat overthinking. Ini afirmasi healing ya untuk ke-12 zodiak saat kamu sedang overthinking. Oke. Dan mungkin ini udah segmen terakhir ya. Kita lanjut ya. Ini closing dari aku ya. Terima kasih sudah menemani malam ini teman-teman ke-12 zodiak. Oke.
mulai dari Aries sampai dengan Pisces ya. Overthinking itu memang berat, tapi kamu lebih kuat dari itu. Kamu tidak sendirian dan kamu akan baik-baik saja. Kalau malam kembali sunyi dan pikiranmu ribut lagi ya, kamu selalu bisa kembali ke sini teman-teman. Oke, di Biduri Bulan Deep Talk, obrolan pelan untuk jiwa yang sunyi.